Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film klasik berjudul Prematur. Silakan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini berkisah tentang seorang anak SMA bernama Rob Crabe. Dia sangat pandai dalam pelajaran, tetapi semua gadis mengabaikannya karena dia seorang kutu buku. Dan karena dia tidak pernah punya pacar atau bahkan cinta satu malam, Rob sering terangsang. Suatu pagi, saat masih di tempat tidur, Rob mencapai klimaks di celananya. Saat itu, ibunya masuk ke kamarnya. Dia melihat celananya yang basah dan dengan canggung menyuruhnya membuang spray ke tempat cucian. Setelah itu, Rob mandi dan bersiap-siap ke sekolah. Ini adalah hari yang penting baginya, karena ia akan menghadiri wawancara masuk di Universitas Georgetown. Ayah Rob, Jim, juga kuliah di universitas yang sama, dan karena itulah dia ingin anaknya diterima di sana. Sebelum sampai di sekolah, Rob pergi ke rumah sahabatnya, Stanley. Stanley juga seorang kutu buku, tetapi karena beberapa teknik ajaib, dia telah mendapatkan pacar yang aduhai, yang dengannya dia melakukan woleo-leo secara teratur. Di sekolah, Stanley dan Rob bergabung dengan teman masa kecilnya, Gabrielle, dan temannya yang sangat kutu buku, Arthur. Jelas sekali bahwa Gabrielle memiliki perasaan pada Rob dan dia mengundangnya untuk berkumpul di rumahnya di kemudian hari. Rob dan Gabrielle memiliki tradisi tahunan untuk minum intisari dan menonton lomba mengeja. Rob menerima undangan tersebut, namun perhatiannya segera teralihkan oleh Angela yang ditaksirnya. Tiba-tiba, beberapa anak laki-laki muncul dan menggertak Rob, membasahi celananya dengan pistol air mainan. Namun, Rob segera menyadari bahwa celananya basah bukan hanya karena air, tapi juga karena sesuatu yang lain. Ternyata dia terlalu bersemangat setelah melihat gebetannya, Angela. Hal ini terjadi di saat yang tidak tepat karena wawancara penting Rob dijadwalkan 1 jam lagi. Gabrielle menyarankan agar dia membeli celana baru dari bagian Lost and Found, namun Rob memutuskan untuk memakai celana pendek olahraga. Tidak lama kemudian, saat Rob, bersama dengan Stanley, sedang mempersiapkan diri untuk wawancara di perpustakaan, dia secara mengejutkan didekati oleh Angela. Angela memintanya untuk membantunya mengerjakan tes, dan bahkan mengundangnya ke rumahnya malam itu juga. Rob terkejut dengan undangan tak terduga itu, namun sebagai teman yang setia, ia menolaknya, dan mengatakan bahwa ia sudah memiliki rencana dengan Gabrielle. Kemudian di kelas, Stanley menegur Rob karena menolak tawaran sekali seumur hidup dari Angela, dan mengatakan bahwa Angela benar-benar menyukainya. Oleh karena itu, dia menyarankan sahabatnya untuk tidak mendekati Gabrielle dan mengajari Angela sebagai gantinya. Kemudian, Gabrielle mengantar Rob ke tempat wawancara dan memberinya semangat, meyakinkannya bahwa dia akan melakukannya dengan baik. Seorang pria bernama Jack Roth akan melakukan wawancara dan segera setelah Rob memasuki ruangan, dia meminta maaf atas celana pendeknya yang lucu. Roth, yang sudah terbiasa dengan bagaimana para siswa diintimidasi di sekolah, mengatakan bahwa hal tersebut tidak masalah. Selama wawancara, Rob ditanya tentang mengapa dia ingin belajar di Universitas Georgetown. Alih-alih berbicara tentang kualitas dan infrastruktur di sana, Rob menyebutkan bahwa satu-satunya alasan adalah karena orang tuanya bertemu di sana. Hal ini membuat Rob terharu dan ia pun menangis karena ia juga bertemu dengan mendiang istrinya di Georgetown. Sejak saat itu, wawancara semakin menurun karena Rob tidak dapat mengendalikan emosinya. Setelah wawancara yang mengerikan itu, Rob mengungkapkan kekecewaannya terhadap Stanley, dengan menyebutkan bahwa dia adalah seorang yang gagal total. Stanley bersimpati padanya dan menyarankannya untuk menggunakan Angela untuk mencerahkan suasana hatinya. Kali ini, Rob menerima sarannya dan membatalkan rencananya dengan Gabrielle. Dia berbohong bahwa dia tidak enak badan karena wawancara buruk yang dia lakukan sebelumnya. Rob kemudian pergi ke tempat Angela, namun dalam perjalanan ke sana, dia mengalami kecelakaan kecil. Namun, ia mengesampingkan hal itu dan melanjutkan perjalanannya. Begitu sampai di rumah Angela, dia membawanya ke kamar tidurnya dan menyuruhnya duduk di tempat tidurnya. Dia kemudian duduk di sampingnya dan menyentuh pahanya. Sebuah arus mengalir melalui tubuh Rob dan dia tiba-tiba tersentak, menyebabkan dia menumpahkan anggur di atasannya. Angela dengan cepat melepas atasannya dan berganti pakaian di depan Rob, yang membuat Rob heran. Dia mengatakan kepadanya betapa dia sangat ingin belajar dengannya. Saat itu, dia mencondongkan tubuhnya untuk mencium dan meletakkan tangannya di celananya. Sangat bergairah, Rob kehilangan kontrol diri dan mencapai titik nikmato di celananya. Tiba-tiba, dia terbangun di tempat tidurnya dengan semfak yang basah. Ibu Rob kembali menghampirinya dan menyuruhnya mengganti spray. Rob bingung dan dia tidak tahu apakah dia benar-benar mengalami kejadian tempo hari atau hanya bermimpi. Namun demikian, dia bersiap-siap untuk pergi ke sekolah dan seperti sebelumnya, ayah Rob memberinya semangat untuk wawancaranya. Dia kemudian pergi ke sekolah di mana dia kembali mengalami hal yang sama seperti yang dia lihat dalam mimpi. Anak-anak frat kembali merusak celana Rob, memaksanya untuk berganti dengan celana pendek olahraga. Di perpustakaan, Rob bercerita kepada Stanley tentang mimpinya di mana Angela ingin bersetubuh dengannya. Saat itu, Angela tiba dan meminta Rob untuk mengajarinya. Kali ini, dia setuju tanpa ragu-ragu. Selama wawancara, Rob kembali menangis dan Rob hanya berjalan keluar alih-alih menghiburnya. Setelah itu, dia pergi ke klinik sekolah untuk mencari obat untuk klimaks dini. Namun, dia segera pergi setelah melihat perawat sekolah menahan seorang siswa yang sakit di luar keinginannya. Dalam perjalanan menuju rumah Angela, Rob menyadari bahwa ia lupa membatalkan rencananya dengan Gabrielle. Namun, dia mengabaikannya dan seperti sebelumnya, dia mengalami kecelakaan.
Kemudian, dia mencium Angela dan sekali lagi selesai sebelum waktunya. Detik berikutnya, Rob terbangun di kamar tidurnya dan untuk kedua kalinya, semua yang terjadi tempo hari terulang kembali dari awal. Hal ini membingungkannya, tetapi dia masih tidak yakin apakah semuanya hanyalah mimpi. Adegan kemudian berpindah ke rumah Stanley di mana dia berada di tempat tidur dengan pacarnya yang seksi, Lisa. Stanley bertanya mengapa Lisa menyembunyikan hubungan mereka dari semua orang dan Lisa mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa terlihat dengan pria yang tidak populer seperti dirinya. Percakapan mereka terputus ketika Rob langsung menerobos masuk ke dalam kamar tidur untuk menjelaskan situasinya kepada Stanley. Namun, melihat Lisa dalam balutan pakaian dalam, Rob menjadi terangsang dan hari itu diulang kembali. Rob bergegas ke sekolah dan mencoba untuk berbicara dengan Gabrielle tentang masalahnya. Seperti jarum jam, anak laki-laki yang mengganggu muncul dan menembaknya dengan pistol air. Namun kali ini, Rob kehilangan kesabaran dan merusak mainan tersebut. Hal ini membuat para siswa marah dan mereka mengejarnya ke seluruh penjuru sekolah. Rob berhasil mengunci diri di dalam sebuah ruangan, tetapi anak-anak pengganggu itu mulai menggedor-gedor pintu. Menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, Rob memutuskan untuk menggunakan kekuatan supernya. Dia mencapai klimaks dan mengulang kembali hari itu. Ibunya masuk ke dalam rumahnya, tapi bukannya merasa malu, Rob justru senang karena dia berhasil melarikan diri dari para pengganggu. Di dapur, ayahnya, Jim, mulai memberikan ceramah tapi kali ini, Rob menghentikannya. Dia mengatakan bahwa dia ingin melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, dan itulah mengapa dia tidak tertarik untuk pergi ke Georgetown. Di sekolah, Stanley kembali bercerita tentang hubungan seksual dengan gadis-gadis, tetapi Rob tidak lagi tertarik. Sebaliknya, dia mulai berceramah tentang bagaimana ada hal-hal yang lebih besar dalam hidup daripada melakukan oleo-oleo. Rob kini menjadi riang dan dia mengendarai mobil golf raksasa melalui lorong sekolah. Dia kemudian merokok dengan Gabrielle dan keduanya berbicara tentang persahabatan mereka. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa Rob pernah menyelamatkan Gabrielle dari para pengganggu di sekolah dasar dan sejak saat itu, keduanya selalu ada untuk satu sama lain. Rob menjadi emosional dan dia berjanji kepada Gabrielle bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu menjaga tradisi tahunan mereka untuk menonton pertunjukan mantra. Setelah itu, dia muncul untuk wawancara di mana dia menasihati Rob tentang cara mengatasi kematian istrinya. Rob kemudian bertemu dengan pengganggu masa kecilnya yang bernama Sally. Dia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk mengatur ulang harinya untuk membalas dendam. Dia meninju gadis itu di depan semua orang dan akibatnya dia dipanggil ke kantor kepala sekolah. Di sana, dia diberitahu bahwa Sally telah menelepon polisi dan sekarang, dia dalam masalah besar. Mendengar hal ini, Rob akhirnya panik dan melarikan diri dari kantor. Dia kemudian mendekati Stanley dan menjelaskan semuanya, namun Stanley tidak mengerti apa-apa. Tetap saja, dia membantu Rob dan membawanya ke ruang ganti wanita. Namun, Rob tidak mampu berkonsentrasi untuk menikmati dirinya sendiri. Dia berjalan keluar dari ruang ganti, sedih, dan memutuskan untuk menyerahkan diri. Saat itu, dia berhadapan dengan Sally, yang menendang pangkal pahanya. Namun, hal itu justru membangkitkan gairahnya dan dia mencapai titik nikmat. Rob kembali terbangun di tempat tidurnya dan dia pergi ke sekolah dengan suasana hati yang sangat buruk. Gabrielle mengingatkannya tentang final lomba mengeja mantra tetapi Rob dengan kasar membatalkan acara tahunan yang mereka rencanakan. Stanley merasakan bahwa sahabatnya sedang mengalami masa-masa sulit dan mencoba menghiburnya untuk wawancara. Hal ini membuat Rob terharu dan dia memeluk Stanley. Setelah beberapa saat, Angela kembali memintanya untuk datang ke tempatnya, dan Rob segera menyetujuinya. Dia kemudian menuju ke tempat wawancaranya, tetapi kali ini, Gabrielle tidak menunggunya di lorong. Akibatnya, Rob terlihat murung sepanjang wawancara. Rob menangkap kesedihannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah siswa yang sempurna untuk Georgetown. Tidak dapat menyembunyikan kebenarannya lagi, Rob langsung pergi ke rumah Gabrielle dan berterus terang tentang semuanya. Gabrielle merasa sulit untuk percaya tapi dia tetap berpikiran terbuka. Dia memberitahu Rob tentang fantasi rahasianya tentang Abraham Lincoln yang tidak diketahui oleh siapapun. Dia kemudian meminta Rob untuk menceritakan masalahnya lagi setelah dia mengulang kembali hari itu, memerintahkannya untuk menggunakan rahasia Abraham Lincoln untuk membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Gabrielle kemudian membawa Rob ke rumah anak laki-laki terpintar di sekolah, Arthur, untuk meminta bantuannya. Namun, di sana, nenek Arthur yang percaya tahayul menyerangnya, memanggilnya Jadogar. Ibu Arthur dan Gabrielle datang untuk menyelamatkannya dan menempatkan diri di antara keduanya. Sayangnya, gesekan itu membangkitkan Rob dan dia kembali mengulang hari itu. Rob berhadapan dengan Arthur di sekolah dan menuntut untuk mengetahui arti Jadogar. Arthur ragu-ragu untuk membantunya sehingga Rob mengikutinya ke kamar kecil dan memasukkan kepalanya ke dalam mangkuk toilet sampai dia mengungkapkan bahwa kata itu berarti terkutuk. Rob kemudian menuntut untuk mengetahui cara mematahkan kutukan tersebut. Namun, Arthur bersumpah bahwa dia tidak tahu bagaimana cara menolongnya dan Rob akhirnya melepaskannya. Setelah itu, dia kembali menjelaskan kepada Gabrielle dan Stan tentang lingkaran tak terbatas yang membuatnya terjebak. Untuk membuktikan dirinya, dia memberitahu Gabrielle tentang rahasia Abraham Lincoln yang dia ceritakan pada siklus sebelumnya. Hal ini akhirnya meyakinkan keduanya bahwa Rob tidak berbohong. Setelah mendengarkannya, Stanley berhipotesis bahwa mungkin Rob dikutuk karena dia melakukan sesuatu yang salah dan dia harus melakukannya dengan benar untuk mematahkan kutukan tersebut. Rob setuju dan dia berpikir panjang dan keras tentang kesalahan yang dia lakukan. Dia sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak melakukan oleo-oleo yang benar dengan Angela. Oleh karena itu, dia pergi ke kelas Angela dan menawarkan diri untuk mengajarinya malam itu, yang membuat Gabrielle kecewa. Pada adegan berikutnya,
Stan mengajarkan Rob bagaimana cara menyenangkan wanita dengan benar sebelum mengirimnya ke rumah Angela. Pelajaran itu tampaknya berhasil dan Rob mampu mengendalikan diri. Saat keduanya, Angela memberitahu Rob bahwa mereka dapat melakukan oleo-oleo sebanyak yang mereka inginkan, tetapi dia harus mengerjakan pekerjaan rumahnya setelah dia kembali ke rumah. Mendengar hal ini, Rob menyadari bahwa Angela tidak mencintainya dan dia hanya memanfaatkannya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia juga sadar bahwa dia seharusnya bersama Gabrielle dan bukan Angela. Di luar, dia bertemu dengan ayahnya, Jim, yang telah mengetahui bahwa Rob melewatkan wawancaranya. Menolak untuk membiarkan Rob menghancurkan hidupnya, Jim membawanya ke hotel tempat Rob menginap. Mereka bergabung dengan Rod di restoran dan Rod bertanya kepada Jim mengapa ia bersikeras untuk mengirim putranya ke Georgetown. Jim bercerita tentang hal-hal yang dia dapatkan dari universitas tersebut. Namun, Rod menjawab bahwa mungkin anaknya tidak menginginkan hal yang sama seperti yang dia inginkan dari hidupnya. Setelah beberapa saat, Rob disuruh mengambil minuman, dan di TV bar, dia melihat final lomba mengeja. Tiba-tiba Rob tersadar bahwa dia sangat menyukai Gabrielle, tetapi dia masih belum menemuinya malam itu dan mungkin itu sebabnya hari terus berjalan mundur. Rob kembali ke meja makan dan mengatakan kepada ayahnya bahwa dia menyukai Gabrielle dan dia tidak ingin pergi ke Georgetown. Jim sedikit kesal tapi dia setuju untuk mendukung keputusan anaknya. Setelah itu, Jim dan Rod membawa Rob ke rumah Gabrielle dan membantunya memanjat jendela rumahnya. Di sini, terungkap bahwa mobil yang terus menabrak Rob adalah milik Rod. Begitu sampai di kamar tidurnya, Rob menjelaskan semuanya kepada Gabrielle dan mengungkapkan bahwa dia tidak tidur dengan Angela. Namun, Gabrielle masih kesal padanya dan memintanya untuk pergi. Ketika dia menolak, dia melepas atasannya sehingga dia bisa terangsang dan mengulang kembali hari itu. Keributan tersebut menarik perhatian ayah Gabrielle dan dia bergegas ke kamarnya. Gabrielle merasa malu dan Rob menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia tidak berusaha mengambil keuntungan darinya. Sebaliknya, dia mengungkapkan cintanya pada Gabrielle, mengakui bahwa butuh waktu lama baginya untuk menyadari perasaannya yang sebenarnya. Sayangnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, sehingga Rob yang putus asa kemudian pergi melalui jendela. Namun begitu ayah Gabrielle menutup pintu dan pergi, dia menghentikan Rob untuk pergi dan keduanya menonton perlombaan mengeja bersama. Mereka kemudian... Kali ini, hari tidak diulang, dan Rob masih berada di tempat tidur bersama Gabrielle. Putaran waktu telah terputus. Ternyata keduanya ditakdirkan untuk bersama dan inilah mengapa alam semesta terus berulang hingga mereka menemukan jalan satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film setiap hari. Sehat selalu untuk kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.